Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita akan berselancar di PMM terkait dengan refleksi kompetensi guru. Terkait dengan refleksi kompetensi guru ini ada banyak pertanyaan. Apakah refleksi kompetensi ini wajib bagi guru atau tidak? Nah, terkait dengan ini mari kita pelajari dulu terkait dengan indikator kompetensi ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan indikator kompetensi mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, kompetensi guru terdiri dari 4 kompetensi yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya kepribadian, kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kemampuan kepribadian dilakukan melalui refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai guru, sebagai kode etik profesi, dan berorientasi pada peserta didik. Selanjutnya, terkait dengan sosial, kemampuan guru untuk berkomunikasi, berinteraksi secara efektif, efisien dengan peserta didik sesama guru, orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kemampuan komunikasi dan interaksi secara efektif dan efisien dilakukan dengan pembelajaran dan pengembangan diri. Dan terkait dengan profesional Bapak Ibu, kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kemampuan menguasai materi tersebut untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan mengorganisasikan konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, indikator kompetensi merupakan perilaku kunci yang esensial dalam kompetensi tersebut. Sementara subindikator kompetensi merupakan deskripsi operasional dari tiap-tiap fokus area dalam indikator kompetensi guru yang menunjukkan ketercapaian suatu indikator. Nah, Bapak Ibu, hal ini bisa kita pelajari dalam kompetensi atau refleksi kompetensi yang ada di fitur PMM. Selanjutnya mari kita lihat, kita akan berselancar tentang apakah refleksi kompetensi ini wajib dilakukan oleh guru atau tidak. Kita bisa mendapatkan informasi ini di PMM berdasarkan beberapa pertanyaan dan jawaban yang sudah terangkum di dalam refleksi kompetensi tersebut. Mari kita manfaatkan platform ini dengan mengklik di sini. Nah, ini Bapak Ibu akan tampilan, kita akan disapa. Kita akan disapa oleh PMM dan ada beberapa materi ataupun informasi capaian-capaian yang sudah kita lakukan. Namun yang akan kita gali adalah terkait dengan bagaimana sih kebermanfaatan refleksi kompetensi tersebut. Mari kita klik kenalan dengan refleksi kompetensi. Dari menjelajah fitur ini Bapak Ibu, kita bisa mengetahui beberapa informasi terkait dengan refleksi kompetensi adalah bentuk pengenalan diri berupa asesmen yang bertujuan untuk merefleksikan dan mengukur kompetensi pendidik sebagai dasar perencanaan pengembangan diri yang berdampak pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dengan mengikuti refleksi kompetensi di platform Merdeka Mengajar, Anda akan mendapatkan rekomendasi belajar. Nah, ini rekomendasi belajar yang dimaksud Bapak Ibu, yang telah disusun berdasarkan level kompetensi yang dimiliki, agar kompetensi pendidik sesuai dengan model kompetensi Kemendikbudristek sesuai dengan Perdirjen GTK 2626 tahun 2023. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengetahui informasi ini langsung di PMM. Dan hal yang penting mendapat penguatan di sini adalah refleksi kompetensi tidak sama dengan uji kompetensi guru atau UKG. Jika UKG menjadi tolok ukur kemampuan kompetensi dasar pendidik, maka refleksi kompetensi
menjadi alat ukur dan apakah kompetensi yang dimiliki pendidik sudah sesuai berpusat pada peserta didik. Maka secara tidak langsung, maka refleksi kompetensi ini tidak berdampak secara langsung terhadap jenjang karier, kenaikan pangkat, ataupun nilai rapor pendidikan. Namun demikian, dengan mengikuti refleksi kompetensi ini, Bapak Ibu akan mendapat rekomendasi belajar untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi Bapak Ibu. Nah, ini sebagai upaya untuk feedback ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu memiliki capaian yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, maka Bapak Ibu akan diberikan saran untuk belajar, baik itu mempertahankan capaian atau untuk meraih capaian yang lebih tinggi, untuk memperbaiki beberapa kompetensi yang mungkin belum bisa dicapai Bapak Ibu ya. Dari sini ada beberapa sasaran peserta refleksi kompetensi Bapak Ibu, yaitu pendidik dengan status PNS non-KS di bawah naungan Kemendikbudristek, tidak termasuk CPNS, P3K, PNS diperbantukan, serta termasuk dalam kategori golongan 3A hingga 4E. Nah, ini yang memenuhi syarat yang bisa melakukan refleksi kompetensi ini Bapak Ibu. Nah, ketika beberapa pertanyaan ini bisa dijawab dan Bapak Ibu perlu memberikan informasi ataupun mendapatkan informasi dari beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini. Mari kita lihat. Apakah refleksi kompetensi bersifat wajib? Nah, tidak wajib Bapak Ibu, namun sangat disarankan untuk dilakukan agar bisa membantu Bapak Ibu mengenali diri sebagai pendidik untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan potensi sebagai pendidik. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan refleksi ini? Masing-masing kompetensi memiliki jumlah pertanyaan yang sama Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dapat menyesuaikan waktu mengerjakan seluruh kompetensi sampai periode yang ditentukan. Jadi ada periode waktu yang ditentukan Bapak Ibu ya. Selanjutnya batas waktu mengerjakan refleksi kompetensi 31 Januari 2024 ini Bapak Ibu. Apakah refleksi kompetensi sama dengan UKG? Tidak Bapak Ibu, refleksi kompetensi berbeda dengan UKG. Sudah disampaikan di atas tadi ya, jika UKG menjadi tolok ukur kemampuan dan kompetensi dasar pendidik, maka refleksi kompetensi dapat menjadi alat ukur kemampuan dan kompetensi yang dimiliki saat ini. Berbeda sekali Bapak Ibu ya, jadi ini sifatnya tidak wajib Bapak Ibu. Apakah refleksi kompetensi akan mempengaruhi jenjang karir pendidik dan atau nilai rapor pendidikan? Tidak Bapak Ibu. Refleksi kompetensi tidak akan mempengaruhi kenaikan pangkat, jenjang karir maupun nilai rapor pendidikan. Jadi tidak ada pengaruhnya Bapak Ibu, namun diharapkan Bapak Ibu bisa mengisi refleksi kompetensi ini sebagai tolok ukur kemampuan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah apa yang harus saya lakukan jika selesai mengerjakan refleksi kompetensi, level kompetensi saya menunjukkan hasil yang rendah. Nah, ini Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan khawatir, Bapak Ibu bisa meningkatkan kompetensi belajar dengan mempelajari rekomendasi belajar yang diberikan berdasarkan level kompetensi Bapak Ibu di PMM Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pertanyaan, apakah saya harus mengulang jika hasil refleksi kompetensi saya menunjukkan hasil yang rendah? Nah ini, Bapak Ibu diharapkan jangan khawatir, karena
apapun yang hasil Bapak Ibu dapatkan adalah tidak akan mempengaruhi penilaian apapun, sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengulang. Hasil refleksi kompetensi hanya digunakan sebagai bahan refleksi dan mendapatkan rekomendasi belajar untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu mengulang ketika menunjukkan hasil belajar yang rendah. Mengapa hanya PNS non-KS yang bisa mengerjakan refleksi kompetensi? Mengapa? Karena saat ini substansi model kompetensi yang telah dikembangkan dan tersedia sesuai regulasi hanya untuk guru Bapak Ibu. Jadi kepala sekolah masih belum bisa menggunakan atau memanfaatkan refleksi kompetensi ini untuk feedback kegiatan ataupun kompetensi yang dicapai oleh kepala sekolah. Jadi ini hanya untuk Bapak Ibu guru saja. Maka dukungan teknologi pengembangan fitur pun mengikuti hal tersebut, namun kedepannya akan terus dikembangkan untuk dapat digunakan sasaran yang lebih luas mengikuti perkembangan substansi dan regulasi Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengetahui beberapa pertanyaan, selanjutnya Bapak Ibu bisa klik selanjutnya. Ya, Bapak Ibu, jadi ini semua menjawab pertanyaan bahwa refleksi kompetensi adalah sifatnya tidak wajib, namun Bapak Ibu layak untuk menggunakan fitur ini untuk refleksi kompetensi Bapak Ibu dalam kegiatan pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.